Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, teman-teman rahmati Allah, syukur kita pagi hari ini dan syukur yang betul-betul nikmat atas segala apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita untuk bisa belajar, untuk terus bisa menikmati rezeki berupa iman, berupa Islam, berupa ilmu. Abu Umamah radhiyallahu an pernah berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Quran. Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW memberitahu tentang kelebihan Al-Quran. Telah bersabda Rasulullah SAW, belajarlah kamu akan Al-Quran, karena di akhirat nanti, kata Rasulullah, dia akan datang kepadamu dalam bentuk yang seindah-indahnya dan dia akan bertanya. Terus Quran datang di akhirat, nanya kepada kita, kenalkah kau kepadaku? Ya kan? Maka orang yang pernah membaca akan menjawab, siapa kamu? Maka Al-Quran akhirnya bertanya balik, berkata kemudian, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga yang telah kamu bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari. Oke, Quran datang pada kita dan tanya, kau kenal tak aku? Siapa kamu emangnya? Aku yang kau baca, yang kau cintai, yang kau sanjung, dan juga telah kau bangun malam untukku, baca Al-Quran maksudnya, dan juga pernah membacaku di siang hari. Oke, dari situ kita bisa belajar. Kemudian berkata yang pernah baca Al-Quran itu, adakah kamu Al-Quran? Iya, lalu Al-Quran itu mengakui dan menuntun orang yang pernah membacanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu diberi kerajaan tangan kanan dan kekal di tangan kirinya. Kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan dan tidak dapat ditukar dengan dunia yang berlipat ganda. Sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami memperoleh ini semua? Padahal amal kami tak sampai ini. Lalu dijawab, kamu diberi ini semua karena anak kamu telah mempelajari Al-Quran. Jadi ada sosok yang hidup, nyebutnya ya hidup ya, akan mendatangi kita di akhirat, yang menjadi tour guide kita untuk bisa jumpa sama Tuhan kita. Tapi syaratnya tadi, akulah yang kamu sanjung, akulah yang kamu cintai, yang kamu sanjung, yang kau bangun malam untukku, dan kau baca aku di siang hari. 4 syarat itu yang harus dipahami. 1, dia apa? Dicintai. Yang kedua, sanjung, dipuji-puji, diceritakan terus, di repost terus, di retweet terus, di mention terus, di share terus. Gitu dia. Malam dia bangun, dia baca lewat tahajudnya, dia baca lewat salat taubatnya, dicoba murojaah makan. Siang dia baca lagi ayat Quran. Nah, kita bedah dulu. Yang kamu cintai. Apa makna kalau apa yang tampak ketika seseorang itu mencintai sesuatu? Berkorban, diperjuangkan, dibele-belekan. Itu ya, coba lihat orang kalau lagi bucin tuh, itu ya diceritakannya. Mama tadi malam habis dia tuh, kan gitu.
Nah, seseorang tuh kalau dia lagi cinta sesuatu, jangankan cinta seseorang ya, kalau misalkan antum lagi nyaman makan di satu tempat, pasti seminggu bolak-balik di situ. Betul kan? Nah, pertanyaan saya balik mundur. Kira-kira kita nanti semua ini akan menghadap Tuhan kita nggak kira-kira? Menghadap, betul? Oke. Dalam perjalanannya tuh kawan-kawan, dalam perjalanan menghadap saja, itu saja punya tantangan. Kalaulah di dunia ini saja, menuju ke satu tempat, menghadap Pak Gubernur, menghadap Pak Menteri, butuh protokoler nggak? Bisa sembarangan nggak kira-kira? Apa lagi mau jumpa sama Allah? Maka butuh tour guide, butuh sesuatu yang menjadi penuntut kita buat bisa jumpa sama Quran, jumpa sama Allah. Namanya Al-Quran. Maka sekali lagi, siapa orang yang akan dituntut Al-Quran tadi? Orang yang cinta. Yang ngomong ini siapa tadi? Yang ngasih tahu bocoran ini siapa? Hmm. Siapa yang ngasih bocoran ini? Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah yang ngasih bocoran, betul nggak kira-kira? Betul. Nah, yang ngasih bocoran Rasulullah. Maka kau akan punya tour guide. Ya, bahasa gini. Yang pernah umroh, pertama kali umroh. Kalau tak ada buto ini, landing ke Mekah aja, karena kalang kabut dah. Nah, itu baru landing ke Jeddah tuh. Ya kan nanti ada tour guide-nya kan? Ada yang bimbing kan? Kami tidak tahu nih masuk masjid macam mana. Kami tidak tahu. Tak banyak. Antum, jadi kalau membayangkan akhirat itu terlalu jauh, bayangkan Masjidil Haram. Waktu yang Risti pernah berangkat ke sana. Waktu Nurul pernah berangkat. Waktu Bang Yahya pernah berangkat. Dengan bahasa yang kita tak tahu ya dengan orang Arab tuh. Dan ketar-ketir kita. Haji, 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 haji. Mulai bergegar, mulai ketakutan. Itu baru teriakan haji, haji, haji. Oke. Terus nanti ada yang bimbing ke di sana, ada yang untukkan jalan ke, dikit-dikit Pak Mutawif di mana minum, Pak Mutawif di mana kamar kami, di mana bis kami, di mana pintu masuknya, udah kalang kabut kita, baru Masjidil Haram. Tentu bayangkan di akhirat kalau tak ada tour guide, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mengantarkan kita untuk ketemu sama Tuhan kita, kalang kabut dah kira-kira kita, kalang kabut. Maka itu dulu cara berpikirnya. Satu, cinta dengan Al-Quran. Lah, sekarang kalau cinta dengan Al-Quran, contoh, kalaulah pagi hari ini yang datang ke rumah Kak Tari, yang datang ke rumah Kak Sinta, yang datang ke rumah Kak Umay, Kak Umay misalkan ya, itu adalah calon tuanya bersama calon suaminya. Kira-kira antum menyiapkan diri betul-betul cantik-cantik untuk datang menerima tamu calon mertua, ya kan? Atau busuk-busuk habis muka masih pakai jilbab yang hitam banyak kayak lalat itu kira-kira? Hah? Cantik-cantik kan? Wangi-wangi, glowing. Contoh, misalnya contoh ya. Misalkan, misalkan, ah, oke, Helmi, dengar nggak Mi? Jadi tadi Abi, senyum-senyum ketawa entah dengar, apa dengar. nih ketawaannya subuh-subuh. Mi, kalau subuh Ya, ini nih yang datang ke rumah antum itu calon mertua bersama anak gadisnya. Itu siap-siap dah Mi. pasti ya, Bi. Siap-siap Kan? wangi-wangi. Pakaian-pakaian terbaik Wangi-wangi, asli. siap-siap, ganteng-ganteng betul lah. Standby. Oh, iya. Oke. Saya tanya lagi, saya coba tes ya. Asrul, Rul. Nah, Ya, Bi. kira-kira nih Rul, kalian datang pagi ini subuh-subuh ke rumah antum, Rul, yang kemarin Asrul tunjukkan fotonya sama Abi itu, dia bawa bapak emaknya, kira-kira bergegar nggak ente? Bergegar, Bi. Siap-siap dah. Siap-siap, Bi. Harus Siap. wangi. Oh, wangi-wangi. Itu yang datang baru makhluk. Itulah bukti orang tuh punya kedekatan emosional.
Oke, itu logika berpikirnya, betul? Sekarang lebih tinggi derajat mana? Makhluk, ya kan, manusia tadi, atau sesuatu yang menyelamatkan kita akhirat yang disebut Quran. Gua secara derajat gini kira kawan-kawan. Lalu kenapa Quran datang di subuh hari antum tidak siap? Kameranya dimatikan, tidak standby belajar, tidak siapkan catatan, tidak serius. Gimana katanya mau cinta dengan Al-Quran? Bullshit kata Al-Quran. Bulak kau ini. Apa? Aku udah cinta Al-Quran, bulak kau ini. Kata dia. Wah. Ya kan? Itu kalau datang makhluk, datang orang yang kita cinta, karena cinta itu tidak bisa dibohongi. Hati kamu, kau boleh bilang kau cinta, tapi Allah Maha mengetahui isi hati. Ya kan? Buka surah 64 ayat 4. Surah 64 ayat 4. Nah, coba baca artinya. Ada yang bisa baca kan? Waalaikumsalam Bang Muiz. Dia mengetahui. Ya. Dia mengetahui. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ya'lamu ma yusirru wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Bang Muiz bilang standby lah pakai parfum kita. Wallahu alimun bidzati sudur. Surah At-Tagabun ayat 64 Bang Muiz. Surah 64 ayat 4. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tahu kita tuh berduet dan tak berduet. Betul? Allah tahu kita sedang gelisah atau sedang gembira. Tak perlu kau ceritakan, kata Allah. Aku tahu yang kau rahasiakan dan apa yang kau nyatakan. Dan Allah mengetahui segala isi hati, teman-teman. Nah, surah 64 ayat 4. Nah, berangkat dari sini tadi. Oke. Berangkat dari sini, kawan-kawan. Berangkat dari cerita ini, maka tadi kan kita pertama sekali lagi cara berpikirnya. Kita bakal akan balik berjumpa sama Tuhan kita enggak? Nah, surah berapa ayat berapa? Al-Ghosiyah yang mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan kembali kepadanya. Jadi semua orang akan dikembalikan kepada Allah. Maka dengan miliaran manusia yang kalang kabut di akhirat nanti, butuh tour guide enggak tadi? Apa tour guide-nya? Al-Quran. Al-Quran yang hidup itulah Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah nanya, mana? Ayo yang gerombolan yang mau aku tuntun, vouchernya siapkan ya, vouchernya siapkan. Paspornya siapkan, paspornya. Kita akan masuk imigrasi. Itu tuh kata Rasulullah. Apa paspornya? Itulah sikap kita hari ini mencintai Al-Quran. Itu dulu. Apa bukti kita cinta Quran? Berkorban, nyambutnya dengan betul, serius. Saya sedang tidak belajar, tidak menyebut atau mention orang luar sana. Saya sedang ngobrol ke antum dulu hari ini, kawan-kawan. Kekasih calon mertua datang ya, kita ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke. Yang itu cuman berbicara menyenangkan kita di dunia. Masa Quran yang jelas-jelas menyelamatkan kita di akhirat bisa menjadi sumber segala sumber kebahagiaan, begitu dia datang
kita justru tidak mempersiapkan diri, tidak menggantengkan, tidak mencantikkan, tidak dalam keadaan standby untuk siap-siap belajar. Itu kenapa sering kalau sudah pagi, udah siang, sore, saya tanya, dapat apa tadi? Apa materi tadi pagi? Jawaban yang paling bijaksana adalah banyak, Bi. Dapat apa? Dapat banyak. Itulah jawaban yang paling bijaksana. Dapatnya banyak. Nah, ketika saya seumuran kawan-kawan waktu belajar 10-12 tahun yang lalu ketika saya belajar, saya tuh sambil belajar otak tuh langsung mikir berputar. Nah, maka saya bisa menuliskan lagi apa yang disampaikan oleh guru saya dengan cerita yang enak untuk dipahami kawan-kawan. Itulah yang membuat pelajaran-pelajaran tempo dulu jadi melekat dan bisa disampaikan. Jadi proses memikirkan ayat-ayat itu menjadi bagian perekat dari ilmu yang sudah diceritakan. Tapi kalau tak pernah dipikirkan, cuma numpang lewat, cuma numpang catat, jangankan kalau hanya mencatat, tak memikirkan, apalagi tidak betul-betul mendengarkan, maka jawabannya dapat apa? Banyak. Nah, silakan ditanyakan guru saya Ustaz Lukman. Saya bilang kayak gini, maka saya bilang tetap STT lebih. Jadi ya sambil bergurau gitu ya. Lah, tetap lebih pintar ente lah. Nah, gitulah kadang guru tuh apa nyindir gitu ya. Tapi nyindir maksud saya nyindir motivasi. Nah, artinya sambil saya dengarkan kawan-kawan, saya mikir dan ngolah data. Oh, kejadian ini langsung saya tambahkan. Oh, hadisnya kayak gini kayak gini. Itulah yang jadi perekat ilmu dan bisa menceritakan ulang indikatornya. Tapi hari ini banyak di antara kawan-kawan yang saya lihat ketika dia belajar ditanya dapat apa, dapat banyak dan tak bisa menceritakan ulang. Sehingga majelis pagi hari ini hanyalah sekedar formalitas. Dan nanti macam mana kalau ditanya, katanya sayang, katanya cinta sama Quran. Syaratnya satu cinta, yang dua disanjung. Nah, disanjung, dinamain orang nyanjung tuh gimana kira-kira? Bisa bisa nggak kira-kira? Emang ente bisu? Nyanjung itu dengan apa kira-kira? Kan? Berarti dia menceritakan Quran, menceritakan kekagumannya dengan Quran. Nah, satu cinta, dua disanjung, tiga dibaca di malam hari, empat baca siang hari. Maka dia masuk syarat untuk menjadi penuntun kita, kawan-kawan. Bang? Nah, dan Allah tegaskan lagi kan, ada salah satu hadis yang kawan-kawan pernah baca, yang sering antum dengar. Hadisnya yang sering kawan-kawan dengar adalah hadis qudsi ini, karena Allah yang berfirman tapi tak masukkan dalam Al-Quran. Hai anak Adam, jika kau ingat aku di dalam dirimu, niscaya aku juga ingat pula engkau di dalam diriku. Dan jika kamu mengingatku dalam satu golongan, niscaya aku ingat pula kepadamu dalam golongan dari kalangan para malaikat-malaikat. Atau Allah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, di dalam golongan lebih baik dari golonganmu. Dan jika kamu mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku mendekatmu dengan satu hasta. Satu jengkal di satu hasta itu segini. Dan jika kau mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadamu satu depak. Dan jika kau datang kepadaku jalan kaki, niscaya aku datang kepadamu dengan berlari. Begitulah Allah, tak mau kalah. Selalu kalau bicara memberi itu melebihi daripada apa yang kita bayangkan, apa kita kontribusikan kepada agamanya, kawan-kawan. Nah, maka yuk muhasabah rencana 2024 yang sudah kawan-kawan rancang. Mulainya dari mana, Bi? Mulainya dari mana hidup ini, memperbaiki hidup ini? Kegelisahan,
rumah tangga yang belum beres, finansial yang belum cukup. Dari mana ke kita memperbaikinya? Memperbaiki dari adab kita terhadap Al-Quran, dari sikap kita dengan Al-Quran. Kalaulah saya bilang, oke, kawan-kawan, kita akan mulai pertandingan berhadiah tiket haji emas 10 kilo, dapat pasangan sesuka hati, pilih seperti bidadari, ya kan, dapat rumah mewah. Siap? Siap. Oke, silakan masuk ke ruangan karena akan ada pengumuman dari panitia lomba. Maka kalau orang tuh serius ingin dapatkan barang-barang tadi, maka dia serius nggak mendengarkan arahan panitia lomba. Kalaulah waktu diarahkan panitia lomba, duduk di belakang, tidak dengarkan, matanya kiri kanan nengok, pikirannya kemana-mana. Kira-kira pas, artinya dalam persiapan atau briefing lomba aja, dia tidak paham waktu itu. Tidak tahu, padahal perjalanannya oke, nanti pertandingannya kamu akan lomba triathlon. Lomba triathlon itu lomba yang ada 3 lomba: lari, naik sepeda, berenang. Oke. Nah, kira-kira kalau dalam pengarang aja tidak tahu larinya harus kemana, naik sepedanya rutenya kemana, berenangnya ke sungai mana, berpotensi menang tidak orang ini? Maka kemenangan awal sebelum bertanding dibuktikan dengan keseriusan mendengarkan arahan. Kemenangan awal sebelum bertanding dibuktikan dengan serius mendengar arahan. Itu dulu. Sama dengan kehidupan. Kemenangan hidup dimulai ketika kita serius dengan Al-Quran. Serius. Ini balik lagi materi dasar. Tapi saya lihat harusnya nih 2000, mungkin 2025 dah, bukan saya dah duduk sini ngisi gantian dah. Harusnya dah setahun 2 tahun kita ngaji, makin melar nih majelis ilmu. Risti udah ngajar kemana-mana, Nurul udah banyak diajak, Bang Yaya udah banyak diajak, Asrul udah banyak diajak, Helmi udah banyak dengan Quran. Coba kawan-kawan lihat, bukankah Ismuhu Yahya, Rumah Hijrah hari ini dan 244 orang ini hadir karena Quran. Saya bukan menceritakan tentang bisnis, saya bukan ceritakan tentang tutorial masak bakwan jagung, kan? Tapi karena Quran, antum melekat, mendatang. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi magnet untuk orang lain mendekat ke Allah melalui Quran yang kita punya? Itu loh kawan-kawan. Sudahkah kita menjadi magnet buat orang lain untuk orang mendekat kembali kepada Allah dengan Quran yang kita punya? Jangan-jangan kita ya kan tidak menjadi daya tarik karena tak pernah menyanjung Quran. Duduk di majelis, duduk setiap subuh hanya melepaskan kewajiban. Demi Allah, kalau Quran itu sampai ke hati, pasti antum tuh semangat untuk cerita ke orang. Dan demi Allah, kalau antum merasakan bagaimana Quran itu hidup dan menghidupkan, Quran itu menjadi sesuatu yang membuat kawan-kawan bersemangat, bergaya dalam hidup dan penuh perubahan, pasti antum semangat. Sehingga tak ada lagi rasa sakit. Itu dialami Rasulullah, itu yang dialami oleh para sahabat, itu yang dialami para tabi'in dan para wali-wali Allah serta ustaz-ustaz lama. Kenapa tak ada rasa capek? Kenapa makin Quran itu diceritakan, makin Quran itu diperjuangkan, akan terus ada energi, tidak ada habis-habisnya kawan-kawan. Tak ada habis-habisnya kisah Quran tuh. Jangan-jangan kita tidak masuk dalam dua aspek nih. Kita oke lah baca, tapi tadi tidak dapat chemistry-nya, kita tidak cinta dan tak pernah menyanjung Al-Quran. Nah, dibuktikan dari mana? Dari subuh ini aja dulu. Gimana kita menjadi gimana kita menjadi baterai yang di-charge dengan benar? Kalau baterainya itu udah usang, tidak bisa ngecas penuh, gimana Quran itu mau sampai? Kalau kita benar-benar tidak menyiapkan diri untuk benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan, mencatat, mau belajar. Karena kenapa ada bandara di satu daerah disebut internasional dan bandara ini tidak ada internasionalnya? Karena bandara internasional itu bandara yang menyiapkan
untuk pesawat Boeing yang lebih besar untuk bisa landing. Nah, nggak bisa disebut bandara internasional, landasannya lebih panjang. Nah, demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan masuk di kepala kita, akan masuk di hati kita, akan masuk di jiwa kita ketika kita benar-benar mau mencintai dia dan menyanjungnya, teman-teman. Maka saya ngajak kawan-kawan, perubahan dimulai, di perubahan hidup dimulai ketika kita mulai memperbaiki kualitas kita dengan Al-Quran. Kata-kata ini mungkin sering antum dengarkan. Nah, tapi makanya di muhasabah 2024 ini, 2023 sudah berlalu. Coba tanya, ayat Quran apa yang melekat di kepala kita nih? Di antara banyak catatan. Apa kita ada nyatat? Yang nyatat ya belum melekat. Ini kalau saya tes satu-satu kalang kabut mungkin jawabnya. Oh, contoh. Tes. Tes salah ya. Tes enggak nih? Hah? Tes enggak? Oh. Ustadz Mula. Tunggulah munculnya. Ustadz Mula. Khairul Mula. Udah jadi sultan di Bekasi. Bajunya banyak. Enggak, mana ilmu lah hilang dia langsung. Langsung aduh kok sakit gigi gitu. Mula. Ah, Ya, Bi. ya. Surah ke-40 surah apa? Ghafir, Bi. Hah? Ghafir. Ghafir. 40 tambah 20 surah apa? Kan nyontek. Nyontek dosa. Tak nikah nanti. 60. 40 tambah 20. Fadli langsung siap-siap dan buka Quran. Tak boleh bohong. Lama dah. Lama ting tong lewat Fadli. Tak boleh nyontek. Surah 30 surah apa, Pat? Apa senyum nih? Jawab sini. Hah? Belum hafal. Oh, belum hafal. Bagus, jawabannya gentle. Kawan, saya tanya ke master-master ini. Surah 20 surah apa? 20. Ah, Boleh buka. agak lucu. Jumadah. Surah 50 surah apa? Berapa, Bi? 50. Tak boleh nyontek. 50. Nggak tahu, Abi, nggak tahu. Oke, bagus. Apa tenang saya. Alhamdulillah. Galuh. Lu. Siap. Ayat tentang nikah yang sering Abi sampaikan apa? Arum 21. Wah, mantap. Oke. Lulus. Agak bagus ya timbang kita yang hari ini. Ya kan? Bang Saiful. Kau? Bang Saiful. Surat ke-45 surah apa? Hah? Oh. Al-Jasiyah. Oke. Seni 45 kali 2 surah apa, Sen? 45 kali 2. Berapa, Ki? 45 kali 2 surah apa jadinya? Barat, Kiai. Mantap. Ya kan? Bang Kiki. Surah ke-35 surah apa? Kiki tanya. Fatir. Fatir. Kiki udah setoran sama saya soalnya. Udah selesai 114 Boleh surah. jadi PR nih, Bang Kiai. Jadi Iya, PR Kiai. jangan jauh-jauh dulu materi kita nih. Daftar isi ada lolos kita. Ini kan tanya daftar isi nih. Wajib setoran nih, Kiai. Diwajibkan saja. Nanti setoran berjenjang ya. Setoran Siap. berjenjang. Oke. Nia Al-Akhyar. Nia.
Udah selesai belum juz 30-nya? Langsung hilang pula. Ini aneh. Udah selesai belum juz 30-nya? Ya Allah. Mana dah? Mana? Alhamdulillah sudah Kiai. Oke. Fa'amma man a'ta wattaqo. Surah apa tuh? Jangan nyontek, tak boleh nyontek. Sudah Al-Lail ya. Hei, sadap. Ayat keberapa? Mantap bunda kita yang nyambut untuk bunda Mim. Tawatako itu berapa ya? Bunda Ratmi. Maka barang siapa yang bertakwa menyedekahkan hartanya, buat takwa dan bertakwa. Surah Al-Lail 6 ayat ke 5, Oh iya. 5 dan 6. Iya, iya. Oke. Surah ke-92 halaman 595. Bang Ican mana Bang Ican? Ada Bang Ican enggak nih? Bang Bejo ada Bang Bejo? Ada ke di masjid? Siapa? Bang Bejo, Bang Bejo. Ada kayak. Tak ada. Ada. Ada ke enggak? Nah. Coba. Pegang buktinya. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kecanggihan kita nih mengubah hidup kawan-kawan. Bertanya ke psikiater, psikolog, motivator, workshop ini, seminar ini. Tapi yang jelas-jelas sudah Allah janjikan, yaitu sebagai petunjuk kehidupan, sebagai penerang kehidupan, sebagai solusi, sebagai pembuka jalan. Kurang ke tuh diksi-diksi Allah, Quran sebagai pembuka jalan, sebagai didatangkan dari rezeki dari sangka-sangka. Tidak kita kerjakan. Dari situ jadi perubahannya. Maka perubahan hidup dimulai dari bagaimana kita mencintai dan menyanjung Al-Quran. Mencintai dan proses belajar, menyanjung proses mengajarkan, mencintai saat download, menganjung saat kita mengupload kawan-kawan. Malam dan siang. Nah, maka PR-nya Januari ini, tidak sampai Januari, 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Saya minta semuanya menghafalkan nama-nama surah aja dulu, daftar isi. 114 surah. Berapa? Silakan setorkan kepada leadernya masing-masing. Para leader setor ke saya. Lalu Pak teman-teman yang santri SOS juga setoran kepada para admin, para fasilitator yang siap. Oke? Siap. Oke? Siap. Siap ya? Nanti link SOS-nya kita rubah. Yang enggak bisa setoran, enggak usah masuk SOS. Enggak usah masuk. Saya mau cari orang serius ya Allah. Yang serius, yang sedikit tapi serius, itu jauh lebih baik daripada banyak buih tak jadi apa-apa. Cuman nyemak-nyemakkan dia. Habiskan energi. Begitu dia. Maka tahun 2024 tahun kualitas. Betul. Seperti itu kawan-kawan. Kalau mau serius belajar, duduk. Siapkan catatan. Buka kamera. Duduk. Sehingga materinya bisa disampaikan ulang. Bisa diceritakan ulang. Bisa diperjuangkan. Begitulah teman-teman yang dirahmati Allah. Oke. Nah. Maka sebagai penutup. Ya kan. Kawan-kawan lihat ya. Allah sudah sebutkan tadi di surah Ali Imran. Coba surah Al-Maidah yang kita baca ayat 100. Nah,
Coba, kalau kita tuh tidak paham Quran, kita tidak mau buka Quran, pasti kita selalu berbicara sesuatu menurut sudut pandang kita. Allah sebutkan di surah Al-Maidah 100 ini, katakanlah Muhammad, kulla yastawil khabithu wat tayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Ya kan? Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun yang buruk itu lebih banyak dan itu menarik hatimu. Fattakullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, ya kan, wahai orang-orang yang punya akal, agar kau beruntung. Nyata tafsir penjelasan di sini ada bahasa kata-kata yang menarik saya adalah, nah, Abul Qasim Al-Bagawi mengatakan dalam kitab Mujamnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Zuhair, telah menceritakan juga kepada kami Al-Huti, telah menceritakan kepada kami juga Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rifa'ah dan Abdul Malik Ibnu Yazid dari Qasim dari Al-Wama bahwa Sa'labah Ibni Hatib Al-Ansari pernah memohon. Bagus permohonannya. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga dia memberikan rezeki harta yang berlimpah. Jadi sahabat zaman dulu tahu benar rezeki harta, rezeki sehat, biar tidak salah. Maka jawaban Rasulullah, sedikit rezeki yang kamu dapat lalu kamu mensyukurinya, itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi kamu tidak mensyukurinya. Oke. Maju saya ada bahasa bagus ya. Sesuatu yang sedikit tapi engkau mensyukurinya, engkau menikmatinya, itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi melalaikan engkau. Nah, coba kan, inilah yang namanya berkah. Itu kenapa ujung ayat ini, ya kan, bertakwalah. Coba lihat, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Cuman meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, kebanyakan orang justru sibuknya mengejar yang banyak kan, mengejar yang banyak tadi ini, ya kan. Tetapi itu buruk, ya syukur-syukur. Banyak tapi baik maksudnya. Maka kata Allah, bertakwalah kau orang-orang yang punya akal agar kau beruntung. Maksudnya apa kawan-kawan? Ketika engkau dapatkan walaupun itu sedikit, tapi itu yang membuat engkau makin dekat dan taat kepada Tuhanmu, maka itu akan menjadi jalan, menjadi asbab engkau mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang lain dalam hidup. Nah, itu rumus kehidupan. Oke. Karena ada orang sampai untuk dapatkan yang banyak melupakan yang halal, melupakan mendekati yang haram. Justru sebenarnya, jadi gini ya, ini logika gini, dapat 100.000 tapi itu halal dan berkah, itu justru jadi pengundang untuk dia dapat 100 juta sebenarnya. Karena beruntung tadi itu mahal. Ada orang dapatnya 50 juta. Lebih besar kan dari 100.000. Tapi 50 juta dia membuat dia harus cuci darah. Membuat dia harus bolak-balik ke pengadilan. Harus bayar pengacara. Harus nebus anaknya ke panti rehabilitasi. Harus pusing menggaji karyawannya. Nah, itulah kehilangan keberuntungan. Maka yang dilihat bukan nominalnya dulu, tetapi baiknya dulu. Lalu gimana kita tahu itu benar, itu salah, itu halal, itu haram, itu subhan atau tidak? Kalau kita tak tahu aturan main. Sebagaimana saya ketemu banyak orang tidak ngerti riba. Saya ketemu banyak orang, ya kan, bagaimana dia tidak paham tentang tadi saya baca pas buka tadi pagi tuh. Lagi marak nih kan kasus perzinahan lagi. Nih, na'udzubillah. Ini ada tren kayak gini. Kalau tahun baru seluruh hotel penuh. 9 bulan kemudian maka klinik persalinan yang penuh.
Di malam tuh, kenapa dia mohon maaf, dia berzina, dia kehilangan kesuciannya? Karena tidak sampai bagi dia tentang bagaimana dahsyatnya dosa zina itu loh. Nah, bayangkan ada seorang, mohon maaf, dia tadinya kehilangan fitrah jati dirinya, seorang waria, gara-gara nonton film siksa kubur, langsung balik tobat, balik lagi fitrahnya. Kenapa? Karena dapat visual, dapat bayangan, dapat informasi utuh. Ini rupa nanti aku di neraka. Maka timbul ketakutan, timbul iman. Tak apa-apa lah, tak jadi bencong lagi, tak jadi waria lagi. Aku tak jadi biduan malam lagi. Akhirnya jadi apa sekarang? Jadi tukang sampah, bersihkan sampah. Itu lebih sedikit, tapi berkah, tapi halal. Kenapa? Karena dapat informasinya. Oke. Lalu kenapa tadinya dia menjalan nikmati jadi waria? Karena tak dapat informasi. Apa informasi yang utuh tentang aturan hidup? Itulah Quran. Maka sebelum bicara tentang, kan kita baru tahu ternyata jelas Allah bilang, sedikit tapi membuat kau ingat kepada aku, itu lebih baik ketimbang banyak kau lalai sama aku. Nah, maka untuk sampai yang banyak itu harus ada ada tangganya. Artinya tidak juga menyalahkan, tidak boleh harus kita menghakimi, oh berarti budak ini lalai jadi banyak hartanya, banyak otonya, banyak mobil. Tidak kayak gitu. Hanya dia, dan selama itu caranya benar, selama yang didapatkan itu justru didapat banyak, sedekah juga banyak, itu membuat dia makin taat sama Allah. Itu yang lebih keren episodenya. Begitu kawan-kawan. Maka 2024 perubahan hidup dimulai dari mana kawan-kawan? Memperbaiki kualitas kita dengan interaksi dengan Al-Quran. Nah, tidak usah canggih-canggih. Itu aja dulu saya mulai. Buktinya apa konkretnya? Selesaikan hafal 114 surah. Buktinya apa? Luangkan waktu pagi dan malam untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Buktinya apa? Engkau akan cinta dan menyanjung Quran. 3 tadi. 1. Buktinya apa? Selesaikan 114 surah. Dan kasih waktu lambat nih 2 minggu. Buktinya apa yang kedua? Kau akan punya waktu, meluangkan waktu siang dan malam. Yang ketiga, engkau akan cinta. Cinta serius nyambutnya. Dia akan duduk, menyiapkan waktu catatan, dan kau akan menceritakan Quran dengan kamu. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah. Semoga bisa dipahami pagi hari ini. Semoga ini jadi trigger untuk kita menyadari terlalu jauh kita mutar ke sana kemari mencari jalan solusi kehidupan. Solusinya ada depan mata kita. Quran. Nah, terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.